Ya halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Vanda96 cuy. Dan pada video kali ini aku bakalan membawa kalian untuk menceritakan pengalaman mendakiku di Gunung Lawu cuy. Gunung yang cukup terkenal ya di daerah Jawa Tengah tentunya. So langsung aja. Jadi di sini aku belajar menjadi seorang porter. Jadi bisa kalian lihat untuk bawaannya ya teman-teman. Nih di sini bisa kalian lihat untuk bawaan yang aku bawa itu tas 80 liter 2 biji, tas 60 liternya 1 biji. Dan ini muatannya full karena aku bilang tadi aku belajar menjadi porter, dan di sini aku sama ketiga orang temanku, ada aku, Dimas dan juga Joko. Ini mengawal Pak Lekku ya, mengawal omku berserta rombongannya yang berjumlah sekitar 8 orang cuy. Jadi kita bertiga itu nge-carry bawaannya orang 12, dan tas ini penuh berisi barang bawaan ya kelompok gitu loh, kayak semacam matras, terus ada tenda, terus ada juga kita bawa sleeping bag gitu-gitu, perlengkapan kelompok. Makanya di sini ya kita nge-carry gitu ya cuy, ceritanya bawain barang gitu ya. Kita simulasi jadi porter cuy ini. Terus kita OTW dari Wonosobo menuju ke Solo. Untuk lewatnya sendiri berencana untuk lewat Cemoro Sewu ya teman-teman. Ini di sini kita OTW dari Wonosobo ke Solo lewat jalan tol. Dan ya kita sampai Solo itu udah menjelang malam teman-teman, sore menjelang malam. Terus kita istirahat. Selanjutnya setelah istirahat di sini kita bersiap-siap untuk muncak. Untuk kita bangun dan persiapan itu dimulai di jam 10 siang teman-teman. Nih bisa dilihat, matahari udah cerah banget. Kita ada aktivitas. Nah ini omku ya, Pak Lekku ya, lagi bersiap-bersiap sama teman-temannya gitu ya untuk mendaki Gunung Lawu. Nostalgia gitu ceritanya cuy. Jadi reuniannya omku gitu ya, reuniannya Pak Lekku, dan ya mereka rombongan kuliah dan aku diajak gitu loh, diajak sambil bawain barang gitu ya. Aku biasa naik gunung tapi aku men-challenge diriku sendiri untuk gimana sih rasanya jadi porter gitu ya, cari pengalaman. Nah gitu kurang lebih cuy. So habis itu kita memutuskan untuk berangkat cuy. Ini kita udah deket banget ya sama base camp Cemoro Sewu. Soalnya kita di bagian Karanganyar. Jadi Karanganyar base camp Cemoro Sewu itu ya sejaman kurang lebih. Dan ya itu udah terhitung dekat banget. Tapi sebelum masuk ke daerah base camp, singgah dulu untuk makan sop ya teman-teman, mengisi tenaga. Ini aku yakin kalian yang udah pernah ke Lawu itu nggak asing sama sop ini ya, dimana ini adalah salah satu sop yang legendaris. Dagingnya gede-gede, sayurannya juga utuh-utuh. Pasti kalian tahu coy. Setelah selesai untuk makan-makan, kita melanjutkan untuk OTW ke daerah base camp cuy. Oke, OTW ke daerah base camp. Selanjutnya kita registrasi. Nah ini ada hal yang menarik kalau kalian ke Lawu lewat Cemoro Sewu. Itu nggak kayak base camp pada umumnya gitu lah, dimana barang-barang dicek. Terus ada tempat istirahat kayak base camp gitu. Cemoro Sewu enggak boy, mirip kayak tiket loket masuk wisata biasa gitu ya. Aku agak heran gitu loh, atau aku yang nggak ngerti gitu ya. Buat yang tahu komen aja di bawah cuy. Nah ini aku foto-foto dulu gitu kan. Selanjutnya kita lanjutkan berdoa.
Terus lepas berdoa kita berangkat cuy. Untuk jalannya sendiri medannya full batu ya untuk Cemoro Sewu. Dan setelah batu-batu kayak gitu ya kita lewat tangga cuy. Dan tangganya juga tangga batu teman-teman. Nah karena aku belum pernah jadi porter gitu ya. Aku belum pernah jadi porter. Itu loyo banget cuy aku. For your information aja, berat badanku itu 52 kilo dan tas yang aku bawa itu di angka 35 kilo cuy, setengah berat badanku lebih. Nah aku ngelokro gitu ya nih bawaannya banyak banget. Terus alhasil yang harusnya aku jadi porter aku dibantuin sama pak lekku, aku dibantuin sama omku akhirnya ya untuk membawakan barang yang berat tadi cuy. Ini di sini ada footage aku di carry, malah aku yang di carry gitu ya. Harusnya tas aku yang bawa. Nah ini dibawa sama omku gitu ya. Waduh. Tapi tetap aku sambil ngevideoin cuy. Nah terus ya, perjalanan jalurnya biasa aja gitu ya. Cuman ya karena bawaannya barang bawaan berat gitu ya. Barang bawaan berat ya akhirnya aku jalan pelan banget, pelan pakai banget cuy. Ya ini Panda sedang melakukan pendakian. Ini orang terakhir ini. Kita udah sampai di pos 1 jam yang lalu ya. Ini tapi masih sampai bro. Ya masih kuat bang? Masih. Oke. Terus selanjutnya masih tasnya dibawain sama palikku, masih dibawain sama omku gitu ya. Melewati jalan yang aku bilang tadi berbatu gitu. Gak ada tanjakan-tanjakan yang signifikan. Malahan omku itu gantian gitu ya. Palik Yoyo sama Palik Aji itu gantian bawain tas. Gak enak sebenarnya aku, cuman ya udahlah. Nah tapi aku bertanggung jawab gitu. Akhirnya tasnya aku bawa sendiri gitu ya. Ya aku bawa tasnya sendiri sambil aku ngevideo. Terus nggak lupa juga karena melewati jamnya sholat asar juga di jalan. Nih sholat, tapi sholat udah mulai kabutnya turun. Nah ini udah mulai sekitar jam berapa, jam 4-an, jam 4:30-an teman-teman. Ini kabut udah mulai turun cuy. Si Benny sama si Mas, kita 3 orang terakhir. Ya wes lah. Sip, mantap wes lur. Ya, kita beristirahat di pos 2 sambil makan gorengan. Ini satisfying cuy. Ini satisfying banget. Di pos 2 kita berhenti untuk makan gorengan. Bayangkan di kondisi pos 2 di jam 4:30-an masih ada gorengan anget dan teh anget menemani kita. Kalau kalian lewat Cemoro Sewu cuy. Oke. Di pos 2 juga aku beli makanan ya teman-teman. Dibeliin sama Palekku makanannya berupa ya nasi pecel gitu ya, khas Jawa Timuran gitu ya, nasi pecel, sego pecel. Nah, oke, selanjutnya habis ngopi-ngopi sejenak, ngeteh sejenak, kita lanjut untuk naik lagi boy. Dan di sini udah mulai kelihatan matahari untuk OTW tenggelam boy. Sudah di atas awan boy. Itu bukit. Dari atas awan kita. Tapi puncaknya masih jauh dari atas. Tapi pemandangannya udah amazing. Lautan awan bagus banget. Oke, terus kita sampai di Watu Kapur. Watu Kapur itu pos berapa sih? Pos 4 bu, pos 4 Watu Kapur. Itu udah malam menjelang isya. Saking bawaanku berat itu ya. Sampai Watu Kapur pos 4 itu udah malam. Nah ini ada keanehan yang terjadi ya teman-teman. Dimana tadi kalian tahu kan di pos 2 itu aku makan gorengan sambil bungkus nasi yang waktunya itu masih sore. Nah
Wah, nasi yang dari pos 2 itu di pos 4 aku buka, yang notabene belum sampai 3 jam gitu ya, itu nasi udah nggak bisa dimakan cuy. Nasinya basi. Nggak ngerti ini faktor apa ya teman-teman. Karena kalau setauku makanan panas itu biasanya cepat basi. Tapi kan pecel kan nggak panas ya. Sayurannya dipisah, nasinya juga nasi bukan dari Magicom terus panas kayak gitu. Cuman nyatanya ya nggak bisa dimakan gitu ya. Basi, makanannya basi. Menurut logika 3 jam di gunung kan harusnya udara dingin, makanan belum basi. Nah ini ada keanehan waktu aku mau makan dan ternyata udah nggak bisa dimakan cuy di pos 4, padahal udah capek dan butuh makan gitu ya. Terus akhirnya gimana gitu kan, akhirnya aku pisah lauknya, terus ya sambil jijik-jijik gimana gitu ya, ya aku makan sebisanya gitu ya. Tetap ada yang kebuang karena makanannya basi, beneran basi, tapi ya gimana, lapar cuy, di gunung lapar, akhirnya ya makan sebisanya gitu ya. Terus habis lepas dari pos 4 aku lanjut jalan lagi. Dan aku mendirikan tenda udah di warung-warung ya, warung-warung yang atas itu aku nggak ngerti pos berapa, cuman udah di area warung-warung, deket warung-warung itu aku diriin tenda. Dan di sini udah kebelet makan banget coy, jadi aku diriin tenda dan aku bikin pop mie sama ada kornet juga. Nah ini udah kebelet makan banget karena makananku yang tadi keanehan itu tadi ya, makanan yang dibungkus di pos 2 nyatanya basi. Dan akhirnya ya udah makan. Selepas makan tidur karena sudah capek sekali cuy. Lanjut keesokan harinya, sunrise indah dari puncaknya Gunung Lawu. Nah ini udah bagus banget sih. Awan, lautan awan menyelimuti. Wadah, keren. Tapi ini belum sampai puncak Hargodumila ya teman-teman. Nanti bakalan aku lanjutin dari lepas aku beresin tenda. Oke, selanjutnya setelah menikmati sunrise dari sini, puncak warung-warung lah aku ya nyebutnya, dekat warung-warung soalnya. Terus aku lanjut untuk sarapan. By the way, di samping-samping tendaku juga banyak tenda-tenda yang lain boy. Oke. Terus habis sarapan aku lanjut untuk naik ke puncak tertinggi Lawu. Masa udah sampai warung-warung nggak sampai atas itu kan nanggung banget. Nah aku lanjut naik ke Hargodumila cuy. Dan alhasil ya aku sampai ke tugunya Gunung Lawu bosku. Tuh. Jadi udah clear, udah sah ya. Aku udah sampai di Gunung Lawu, puncak tertingginya. Nah ada keanehan lagi teman-teman, dimana sesuai dengan judul video ini, pendaki tersesat. Yang kemarin kontenku aku ngebahas tentang nemu pendaki tersesat, kali ini di Gunung Lawu aku yang kesasar cuy. Ini lokasinya di puncak ya teman-teman, aku masih ada di puncak. Dan habis dari puncak itu harusnya kalau mau turun lewat Cemoro Kandang gitu ya. Kan tadi naiknya lewat Cemoro Sewu, tapi turunnya mau lewat Cemoro Kandang, lintas jalur kayak gitu cuy. Dan kalau kalian udah pernah di Gunung Lawu itu harusnya lewat warungnya Mbok Yem. Terus habis itu lewat petilasan siapa ya, intinya ada petilasan di atas lah ya. Lewat petilasan baru masuk ke pos kayak gitu kan. Nah aku kesasar cuy, yang tadinya dari puncak itu aku langsung tembak lurus dan langsung masuk ke pos 4. Nah itu aku agak-agak bingung nih, karena aku di puncak itu jam 12 siang, sekitar jam 12 siang. Bisa kalian lihat matahari ada di atasnya kita banget, itu jam 12 siang. Dan aku nggak nemuin pos 5 ya. Aku nggak nemuin pos 5, aku nggak nemuin warung Mbok Yem, aku nggak nemuin petilasan Brawijaya. Aku langsung nyampe ke pos 4. Aku nggak ngerti ini jalannya diputer-puterin atau gimana. Intinya aku sampai pos 4 itu di jam 3-an teman-teman, di jam 3 menjelang jam 4 lah. Nah itu aku masih penasaran sampai sekarang gitu loh, hilang kemana aku waktu itu gitu loh cuy. Jadi jarak puncak sampai pos 4 nggak masuk logika.
Dan harusnya jalurnya ngelewati petilasan Brawijaya, petilasan Brawijaya atau ya intinya ada petilasan di atas. Terus ada warungnya Mbok Iem yang legendaris dan ada pos 5 atau 6. Itu aku langsung nembak ke pos 4. Itu sangat aneh sih cuy. Dan ini makanya aku langsung ngevideoin ketika aku sampai ke pos 4. Karena beneran kita turun langsung nemu pos 4 gitu loh. Langsung skip warung Mbok Iem gitu. Dan waktu udah menunjukkan sore. Habis pos 4 langsung 3 kan. Tidak ada footage aku di pos 5 atau footage aku di warungnya Mbok Iem atau footage aku di petilasan. Karena memang sama sekali nggak nemu. Aku muter-muter gitu loh, muter-muter di hutan, muter-muter kayak di sabana, muter-muter nggak jelas selama kurang lebih 3 jam. Nah itu aku nggak ngerti. Padahal cuacanya juga nggak ada kabut ya, kayaknya nggak ada kabut. Terus gimana gitu? Nggak ada suara-suara yang aneh juga. Pemandangan juga, ya aku rasa juga nggak ada yang aneh menurutku. Nggak ada mistis-mistisnya. Cuman realitanya kayak muter-muter gitu loh. Dan ya buat yang bisa jelasin silahkan jelaskan ya cuy. Mungkin kalian udah pernah ke Gunung Lawu. Waktu aku ndaki Lawu itu di tanggal 30 Juli 2018, dimana Lawu waktu itu habis kebakaran cuy. Nah waktu lewat Cemoro Kandang itu kan habis kebakaran. Masih banyak banget sisa-sisa api gitu loh. Titik-titik api itu masih ada. Kayak semacam apa sih, pohon yang kebakar atau pohon yang masih keluar asap kayak gitu. Itu masih kayak masih ada gitu ya. Buat kita yang naik lewat jalur Cemoro Kandang itu kayak matanya pedas, debunya juga tebal gitu kan, musim kering. Itu masih ada. Itu pengalaman yang sangat-sangat itu loh. Ditambah waktu sore itu aku belum sampai bawah ya. Waktu sore itu kabutnya juga turun, plus tidak ada warung. Cemoro Sewu yang kemarin aku lewat itu waktu naik kita bisa beli gorengan, kita bisa beli air kalau haus gitu ya. Kalau lewat Cemoro Kandang waktu itu tidak ada warung sama sekali yang buka. Tidak ada warung, tidak ada air, dan bekas kebakaran serta debunya tebal. Wah, kekeringan parah sih aku lewat jalur itu. Ditambah hilang juga, aku nggak nemu apa-apa itu. Yang tadinya aku mau makan di Mbok Iem, wah itu kelaparan sama kehausan ya, gara-gara yang nggak ada makanan, nggak ada air. Bener-bener pendakian yang aneh gitu loh, aneh kalau dipikir aneh ini. Tapi alhamdulillah gitu ya, aku masih selamat sampai bawah. Walaupun sempat hilang di Lawu, cuman aku masih selamat sampai bawah. Omku, Pak Aji sama Pak Yoyo dan semua rombongan itu udah sampai di bawah itu sekitar jam 3-an sore, jam 3 jam 4-an sore. Sedangkan aku sampai bawah itu menjelang Isya. Intinya habis maghrib. Selisihnya beda jauh banget karena ya aku, Dimas sama Joko itu 3 orang tadi yang bawa berat-berat ada di posisi belakang dan kita sempat hilang navigasi. Tapi beruntungnya walaupun kita hilang, kita masih tetap bertiga jalannya gitu loh. Jadi kita masih bisa menyadarkan satu sama lain. Jadi kita lanjut. Ini ada footage. Udah malam ya teman-teman. Ini kita ngumpul sama teman-temannya Pak Leku lagi. Dan setelah itu aku balik ke Wonosobo sambil ngopi sama Dimas sama Joko. Terus lanjut Kungkum. Waduh, mandi air panas, berendam air panas karena kita udah pegel banget. So, kesimpulan dari pendakian kali ini apa ya? Apa kesimpulannya? Pendakian kali ini Lawu aku sempat hilang, walaupun gak lama ya, selama 3 jam. Cuman ya jangan pernah sepelekan gunung, karena dimanapun kamu berada di situ ada tata krama yang harus dijaga. Mungkin aku sama Dimas terlalu barbar karena kita jalannya waton mungkin. Cuman balik lagi, kalau misal waktu aku kesasar itu cuacanya berkabut, itu mungkin kita nggak nemuin jalur mungkin. Cuman beruntungnya aku, Dimas dan Joko itu kita kesasar
waktu cuacanya cerah banget, jadi kita bisa nembak jalan. Oh, di bawah itu ada jalan. Ketika ditembak lurus langsung nemu pos 4. Kita skip tempat-tempat terkenal kayak misal Warung Boyem, Petilasan Brawijaya, sama pos 5 atau 6 itu kita nggak lewat, langsung nembak pos 4. Ya kurang lebih kayak gitu ya cuy pengalamanku di Gunung Lawu. Yang baik silahkan diambil, yang jelek nggak usah ditiru. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you on the next video yang kredisan itu emang enak boy. Thank you dan dadah. Oke bro, kali ini kita mau daki Labu. Ini persiapannya ini udah di mobil ya. Tas carrier 80 liter 2 biji, 60 liter 1 biji, terus ini jaket. Cok, ini dilarang merokok. Personil JKT48. Seneng nih cok. Kerono lo. kawasan bebas asap rokok. Kayak ngerti bebas asap rokok cok. Itu bebas merokok. Oh, itu orang bego ya. Bebas asap rokok dia malah ngerokok.